Tentunya ada juga yang namanya SCP Foundation cabang Indonesia itu sendirinya. Tapi pernah penasaran gak sih mereka ngapain aja? Tentunya mereka semua nanganin SCP atau anomali yang ada di daerah Indonesia. Makanya mereka disebut sebagai SCP-ID. Meskipun udah ada beberapa SCP-ID yang bisa dibilang bermunculan, tapi ada beberapa dari mereka unik banget. Di sini, gue akan coba jelasin semua SCP-ID yang udah tercatat sampai saat ini dan ngasih penjelasan simple untuk kalian tahu terkait apa aja sih SCP yang ada di Indonesia. SCP-015-ID bernama Antaboga Gandarwara Jaya Wijaya. SCP dengan kelas Keter ini menjelaskan bahwa sebenarnya ada makhluk raksasa berbentuk naga yang sekarang dalam kondisi mati suri di Gunung Jaya Wijaya, Papua itu sendirinya. Meski sudah ada sejak awal 1900-an, Gunung Jaya Wijaya sekarang esnya mulai untuk mencair dan diperkirakan dalam beberapa tahun yang akan datang, naga yang di gunung tersebut akan bangun kembali dari keadaan mati surinya. SCP-003-ID ini disebut Waifu Mu Nyatamas, merupakan sebuah ECT dengan modifikasi laptop di atas SCP-nya itu sendiri. Kalian bisa ketik sesuatu di dalamnya. Jika kalian ketik terkait siapa sosok yang ingin dimunculkan, maka karakter tersebut akan muncul secara nyata. Dari tes yang ada, wujud SCP-nya tersebut pun menampilkan karakter kayak Asuka Soryu dari Evangelion, Hatsune Miku, Kureiji Oli dari Hololive, dan bahkan Makima dari Chainsaw Man. Siapapun yang memunculkan mereka bisa berinteraksi atau bahkan ngobrol dengan mereka. SCP-012-ID ini menceritakan tentang 24 orang-orangan sawah yang ada di Bogor. Mereka bisa hidup dan sangatlah berbahaya. Mereka tercatat pernah membantai seluruh penduduk desa di daerah sana saking berbahayanya. SCP-017-ID ini tentang sekumpulan makhluk yang bisa dibilang sebagai tuyul. Mereka berada di Pondok Indah Mall dan akan mulai untuk berjualan hal-hal kayak sesajen, benda mistis, jimat, atau hal-hal supernatural lainnya di malam hari ketika mallnya sudah tutup. SCP-066-ID ini menceritakan tentang bangku yang ditelusuri memiliki hubungannya dengan Sarkisisme, yaitu sebuah grup yang mengagungkan Tuhan daging atau Yaldabaoth. Siapa yang duduk di sana akan melalui seleksi dan siapapun yang lolos akan terbang ke atas karena terpilih. SCP-076-ID ini menjelaskan perpustakaan dimensi lain yang dimana menjadi pusat informasi SCP Foundation terkait multiverse lainnya. Karena banyak universe yang hancur dan itu perlu dicatat alasannya kenapa, seperti dunia hancur karena SCP-001 agar bisa dihindari kejadiannya. SCP-099-ID menceritakan sebuah ayun-ayun yang digunakan pada zaman Belanda untuk mengendalikan pikiran warga Indonesia. Di sini dijelaskan juga bahwa 099-ID pernah digunakan oleh Presiden Soeharto selama masa kepresidenannya. SCP-007 ini intinya menjelaskan sebuah kucing kampung berwarna abu-abu yang uniknya mengeluarkan kotoran, tapi kotorannya itu memiliki efek yang sama kayak bom. Karena saat kotoran itu diinjak, maka itu pun akan meledak layaknya bom peledak. SCP-014-ID menjelaskan kalau di bawah sebuah mall di Kalimantan ada sebuah peradaban yang telah hidup lama sana sehingga menjadi kampung di bawah mall. Mereka pun diurus oleh pemilik mall tersebut secara turun-temurun. SCP-020-ID ini menjelaskan pertunjukan wayang kulit yang ada di daerah Sukabumi. Peristiwa disebut sebagai pagelaran, yang dimana pertunjukan wayang akan terjadi kalau ada orang dalam jumlah banyak melakukan keributan. SCP-096 ini disebut sebagai penjaga makam Gunung Semeru, karena ya, mereka berlokasi di daerah perhutanan Gunung Semeru dan hanya akan muncul di malam hari di sana. Mereka pun berdiri layaknya menjaga sesuatu dan akan membunuh siapapun yang berani mendekatinya. SCP-021 ini sumber cahaya yang bisa berubah jadi sebuah pemancar cahaya. Kalau dinyalain akan mindahin pengguna cahayanya ke dimensi lain yang gelap banget, dan satu-satunya cahaya atau penerangan yang ada, ya SCP itu sendirinya. SCP-005-ID ini menceritakan sebuah kantung kertas berwarna coklat yang bisa memunculkan segala makanan yang diinginkan jika ditaruh pesan di dalamnya. Besok paginya, makanannya pun akan muncul bersamaan dengan pesan dari seorang ibu. SCP-022-ID menceritakan sebuah layangan yang jika benangnya putus pas diterbangkan, maka semua orang yang melihatnya bakalan mengejar layangan tersebut dan mulai berantem untuk dapetin layangan itu. Salah satu kota di Bogor sempat terjadi kerusuhan dan banyak yang mati hanya karena rebutan layangan ini.
SCP-079-ID ini sebuah fenomena yang dimana iklan atas nama PT Hantam Tbk akan bermunculan dan memberikan efek anomali di mana kalau orang tersebut mukul orang lain, maka mereka akan mendapatkan emas batangan untuk mereka gunakan. SCP-094-ID ini adalah kuda liar jantan yang bakal memiliki efek anomali kalau kalian coba naikin kudanya. Gak lama kemudian, nanti baju zirah Mongolia akan terpakai oleh kalian secara otomatis dan mulai mengayunkan pedang sambil melakukan teriakan perang. SCP-010-ID ini merupakan sebuah laptop pada biasanya, tapi tidak bisa dihancurkan sama sekali, dan ada aplikasi yang menjelaskan tentang masa depan yang akan datang bagi orang yang memakai laptop itunya secara langsung. Terkait prediksi tersebut benar atau tidak, belum ada yang tahu. SCP anomalinya bisa dibilang aneh, karena setiap anjing yang ada di daerah sana akan mulai hilang. Mungkin ada hubungannya dengan frasa dilarang masuk bagi anjing dan pribumi pada masa penjajahan Belanda yang ada di sana. SCP-019-ID ini merupakan seorang wanita berusia 22 tahun, tinggi 155 cm, dan memiliki rambut hitam panjang. Area wajah wanita tersebut mempunyai efek anomali, yang dimana efeknya akan langsung terjadi dalam 2 detik, yaitu kalian akan mengalami pendarahan otak jikalau melihat wajahnya. SCP-032-ID ini merupakan makhluk humanoid dengan tinggi 3 meter yang menggunakan jubah abu-abu gelap. Makhluk ini sangatlah kuat dan bisa membunuh orang yang mengganggunya. Tapi cara penanganannya unik, yaitu paling tidak memberikannya dia buku untuk dibaca aja udah cukup. SCP-026-ID ini menceritakan tentang manekin yang bisa dibilang dalam kondisi cacat dan hidup. Manekin ini sangatlah berbahaya kepada orang yang memiliki anggota tubuh lengkap dan akan mencoba untuk mengambilnya dari mereka. Manekin ini membuat kerusuhan di suatu pasar di Kalimantan, sehingga ada yang terbunuh di sana. SCP-082-ID ini merupakan pohon bonsai yang menyerupai pohon beringin, dengan sepasang mata di batangnya dan kaki-kakinya sebagai akar pohonnya. Efeknya hanya akan muncul di malam hari, dan anomalinya bisa dibilang membuat senario apa yang terjadi di masa lalu. Ya, itulah SCP-SCP yang sekarang tercatat di SCP Foundation Cabang Indonesia. Meski bisa dibilang ada beberapa yang dikategorikan biasa-biasa aja, tapi menurut gua ada beberapa SCP yang menarik banget, dan bahkan berbahaya banget, maka kita harus amanin. Karena siapa tahu SCP kayak SCP-015-ID yang naga di Gunung Jayawijaya tersebut akan bangun lagi, mengingat es di Jayawijaya mulai mencair seiring waktu berjalan. Menurut kalian gimana? Apa SCP Foundation dari cabang Indonesia favorit kalian dan yang paling bikin kalian tertarik dari ceritanya? Coba komen di video ini biar gue tahu apa yang menjadi SCP favorit kalian. Oke, itu aja untuk video penjelasan simple terkait SCP-SCP yang ada di SCP Foundation Indonesia. Next, gue akan bahas lebih banyak lagi di cabang internasional, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu secure, contain, dan protect.